Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar baik yang akan segera kamu dengar dalam waktu dekat. Dan ini akan membuat kamu tersenyum bahagia. Seperti apakah itu kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya buat Pisces. Kabar baik yang akan segera kamu dengar dalam waktu dekat, dan ini akan membuat kamu tersenyum bahagia. Apakah itu? Kita akan coba cek dan recheck ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini. Apakah kabar baik itu? Wow, sebuah harapan. Ya, sebentar, ini kayaknya mereng ya. Oke, goyang. Nah. Hop, ada harapan. Di mana sebuah harapan kamu, ini mungkin akan menjadi nyata. Banyak mimpi-mimpi kamu, doa-doa kamu akan terkabulkan di sini dalam waktu dekat. Ya, semoga ya, semua yang kamu impikan, semua yang kamu harapkan, itu akan terwujudkan dalam waktu dekat ini ya. Karena ini melihat ya, kamu seperti melihat pelangi. Ada pelangi saat kamu tidur, terbangun dari tidur, lalu kamu melihat pelangi, begitu indah. Arti kata ada kehidupan kamu yang mungkin akan jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, ini mungkin juga sebagai kabar berita yang baik bagi kamu ya. Kabar baik yang akan kamu dengar. Kenapa ya aku bisa melihat pelangi gitu. Dan ternyata ya, aku akan mendapatkan kabar yang baik. Contoh, ternyata aku lulus ujian, ternyata aku punya pekerjaan gitu ya. Terus aku memiliki perusahaan, bisnis kecil-kecilan, dan itu semua terwujud gitu loh. Dan ada juga beberapa dari kamu yang menginginkan sebuah cinta. Cinta itu datang dengan sendirinya. Jadi ada harapan kamu ini ya. Dan mungkin di saat kamu tidak mencari, disitulah datang. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kamu udah capek, udah lelah ya, udah berjuang mati-matian gitu ya. Nah, inilah waktunya kamu menyerahkan kepada Tuhan, surrender, berharap. Dan ternyata Tuhan menyelesaikan kerjaan kamu ya, sampai kamu memiliki semua apa yang memang kamu harapkan. Semoga ya, aminkan saja. Apalagi di sini ada protection. Kamu itu seolah selalu dilindungi, sebenarnya ya, dilindungi. Mungkin saja banyak selama ini orang yang mungkin datang ke dalam hidup kamu, datang dan pergi gitu loh. Nah, itu terjadi. Kenapa? Udah baru kenal, kita menjalin satu hubungan, ternyata dia pergi lagi meninggalkan aku gitu loh. Sempat kamu patah hati, sempat kamu seperti sulit move on, kamu trauma, kamu depresi gitu ya. Tetapi akhirnya kamu sadar, ya, sadar kamu diberikan kekuatan oleh semesta. Sesuai dengan harapan kamu, aku pengen diberikan kekuatan ya untuk menyadari ternyata orang-orang yang datang dan pergi dari hidup aku itu adalah tidak baik. Ya, ternyata Tuhan sayang sama aku. Jadi pikiran kamu itu udah positif banget gitu ya. Sehingga akhirnya di saat kamu sudah lelah mencari, lelah untuk berjuang, ya disitulah kamu berharap Tuhan menyelesaikan kerjaan kamu. Nah, ternyata semua itu memang bentuk dari perlindungan Tuhan dari kamu, untuk kamu ya. Akhirnya kamu dijauhkan dari orang toksik ya. Sehingga nantinya sebelum kamu terlanjur gitu ya, menjalin satu hubungan, dan nanti ya setelah di pertengahan perjalanan kamu disakiti, kamu dikhianati, itu akan lebih sulit lagi untuk move on gitu loh. Jadi Tuhan itu pasti punya rencana yang indah buat kita. Oke. Nah, ini dia bentuk proteknya Tuhan untuk kamu. Ada go outside, kamu akan benar-benar keluar dari zonanya kamu. Waktunya it's time to go outside. Saatnya kamu tuh keluar dari zona kamu. Zona yang menyakitkan ya. Ya ini mungkin ya
kamu akan mendengar kabar juga ya tentang kenapa kamu bisa begini. Karena bisa jadi kamu punya kekuatan, kamu punya pemikiran dan kamu melakukan ya apa yang memang benar-benar harus kamu lakukan. Ya, karena dengan begitu kamu akan mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang, mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu loh. Ya. Kamu akan benar-benar keluar dari zona kamu di sini. Ya. Ini kabar baik sih buat kamu ya. Kamu sudah bisa memaintain diri kamu dan kamu sudah bisa mengontrol emosi egonya kamu dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena kamu sudah dibentuk dari masa lalu gitu loh. Karena masa lalu kamu yang begitu sangat membuat kamu merasa nggak percaya bisa sekuat ini sampai detik ini gitu loh. Bisa bertahan. Nah, ini adalah satu anugerah ya. Terkadang kan banyak nih orang-orang yang lari begitu saja sampai tidak mau berusaha lagi atau dia stuck gitu ya. Karena dia hanya fokus kepada rasa sakit dia, rasa sedih dia. Ya karena dia rasa menyesal, ya kayak apa gitu ya. Sehingga dia menyalahkan semuanya. Nah, orang seperti itu tidak akan maju. Orang seperti itu tidak akan berkembang. Nah, saatnya di sini kamu keluar dari zonanya kamu, ya. Sehingga kamu nantinya akan mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang, ya. Oke? Oke. Oke. Kita lanjutkan. Ada precious time. Kamu akan benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Kamu akan menerima waktu yang mungkin waktu yang penting di sini atau waktu untuk kamu intinya kesempatan sih ya di sini ya. Kamu diberikan kesempatan oleh Tuhan semesta alam untuk bisa memperbaiki semua kehidupan kamu, untuk memperbaiki semua keadaan kamu. Nah, disinilah semua itu akan mulai berubah, ya. Nah, ini kabar baik kamu yang benar-benar bisa membuat kamu tersenyum bahagia. Yang dulunya kamu mungkin sulit untuk tersenyum karena kamu merasa sedih terus ya. Kenapa orang-orang menjauh? Kenapa pekerjaan juga tidak aku dapatkan? Apalagi uang aku tidak punya, ya. Nah, di situ akhirnya kamu memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada. Dan akhirnya, ya, kamu punya ide-ide kreatif yang kamu tuangkan di dalam actionnya kamu. Disitulah akhirnya, ya, kamu mulai terlihat, mulai bersinar, mulai melakukan banyak hal, ya. Nah, sehingga nantinya banyak orang-orang kayak ngerasa, oh kamu berbeda ya, oh kamu sudah berubah ya. Nah, kamu juga akan mendengar banyak orang yang merasa simpati dan bahkan kagum dengan apa yang kamu lakukan. Karena mereka tahunya itu kamu berada di dalam keadaan terpuruk selalu gitu ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, ini orang kayaknya bakal stuck selamanya deh. Karena dia malas gitu ya. Dia bangunnya aja siang gitu ya. Tapi ternyata tidak. Karena di saat kamu tidak melakukan apa-apa ya, di situ kamu surrender. Berdoa kepada Tuhan, meyakinkan diri kamu bahwa Tuhan akan berikan kado yang terindah buat kamu. Ternyata benar gitu loh. Ya, akhirnya mungkin kamu diberikan, kesempatan atau peluang dengan apa? Dengan hadirnya orang-orang baik dalam hidup kamu, hadirnya orang-orang yang membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, ya. Karena ada harapan kamu dan akhirnya itu terwujud, oke? Ini aku rasakan, sehingga akhirnya dengan hadirnya seseorang ataupun siapapun ya yang datang ke dalam hidup kamu memanfaatkan kesempatan itu. Mungkin saja ada orang-orang seperti memberikan bantuan, "Yuk kita join bisnis yuk, yuk kita begini yuk, kita begitu yuk." Nah, setelah kamu pelajari ternyata orang ini benar-benar tulus, ya udah kamu lakukan. Karena ini adalah kesempatan emas buat kamu, yang bisa membuat semuanya berubah. Nah, ini juga kabar baik yang akan kamu terima ya. Selain kamu mungkin pernah disakiti, dikhianati, ditipu ya. Nah, kamu akan ketemu dengan orang yang tepat. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan umatnya saat umatnya surrender dan berdoa kepada dia. Ya, begitu. Oke. Di sini ada healing. Nah, ini juga terlihat beberapa dari kamu akan sukses dalam healing kamu. Kamu akan sembuh dari semua kesedihan, dari semua kekecewaan, dari semua penderitaan. Kamu akan sembuh. Kenapa? Karena kamu sudah memanfaatkan waktu. Kamu sudah menemukan seseorang yang tepat di sini, gitu ya. Jadi tidak ada kata di mana kamu itu tidak bisa bangkit. Ya, kamu bisa bangkit di sini. Oke? Nah, ini juga Floris. Ada sebuah kebahagiaan yang membuat kamu rasa kayak puas banget dengan apa yang terjadi pada kamu, yang apa yang kamu lakukan, itu kamu rasa puas, ya. Kamu kayak ngerasa belajar, dari apa ya, yang kamu lakukan. Yang, "Oh, aku melakukan ini." Kamu selalu bereksperimen gitu loh, ya. Jadi kamu selalu punya ide-ide kreatif yang kamu tuangkan. Di situ kamu belajar, ya. Sehingga akhirnya kamu mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu tentang diri kamu, sikap kamu, kepribadian kamu, ya. Itu yang aku rasakan dari energi kamu. Kamu tuh sebenarnya punya kecerdasan dan kepintaran ya. Dan kamu selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada.
Itu yang membuat kamu akhirnya bisa berubah ya. Oke, kita akan cek lagi di sini. Dari kartu tarot. Bagaimana versi kartu tarotnya? Untuk kabar baik yang akan kamu terima, kita akan coba cek ya. Fokus ke kartu ini. Bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, aku ada lampirkan di kolom deskripsi. Kamu bisa lihat ya di kolom deskripsi ada berapa readingan aku lampirkan di sana. Oke. Kita lihat di sini ada Four of Wands. Ada zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi. Di sini ada The Magician, ada semua zodiak di sini ya. Kalau di Magician ini elemennya udara, api, air, dan tanah ya. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, di sini jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Jadi kalau dari kartu bottom of the deck, nah di sini akan ada kabar bahagia nih. Kabar baik yang akan kamu dengar. Ini akan ada sebuah perayaan. Akan ada sebuah komitmen, akan ada sebuah kebahagiaan di sini yang akan tampak dalam waktu dekat kah, sebentar lagi kah? Kenapa? Karena di Four of Wands ini kamu akan berdatangan kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki yang berlimpah, termasuk mungkin seseorang yang akan datang melamar ya, atau ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Karena mungkin saja banyak orang-orang selama ini mengejar kamu, tapi kamu mungkin tidak menginginkan untuk berkomitmen ya. Kenapa? Karena kamu punya masa lalu yang membuat kamu trauma. Namun pada akhirnya ada salah satu di antara mereka itu yang bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu betah, membuat kamu itu bahagia, ya. Nah, disitulah akhirnya kamu bisa menentukan pilihan kamu. Oke? Nah, jadi aku melihat juga ya di sini The Magician, sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban akan datang di sini. Ya, itu tadi yang aku katakan, saat kamu merasa tidak punya apa-apa, saat kamu merasa dijauhi oleh orang-orang, ya. Tetapi saat kamu surrender, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan apa yang kamu minta. Ya, karena itu ya kamu minta, aku pengen ketenangan, aku pengen kebahagiaan. Aku pengen orang-orang yang baik gitu loh. Nah, Tuhan kirimkan gitu loh kepada kamu gitu ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Aku rasakan di sini. Nah, di sini juga ada Ace of Pentacles. Nah, ini juga termasuk rezeki-rezeki yang mungkin akan datang kepada kamu. Selain keajaiban, ya keajaiban tentang rezeki kamu juga ada. Karena rezeki itu juga datangnya terkadang tidak kita duga dan tidak kita sangka. Apalagi kalau kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, begitu ya. Mohon maaf ya, ada suara-suara. Nah, di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu mungkin akan merasa kaget ya, merasa bahagia. Banyak rezeki yang mungkin akan berdatangan kepada kamu ya. Karena kamu punya peluang, punya kesempatan yang kamu manfaatkan. Disitulah jalannya rezeki kamu. Misalnya kamu, oh zaman sekarang ini lagi viral-viralnya itu Facebook ya, atau IG, atau TikTok ya. Mungkin sering live atau apa gitu ya. Dari situ mulailah muncul kamu mendapatkan rezeki, ada peluang kesempatan, ya kamu dapat gajian lah dari YouTube, dari Facebook, dari mana gitu ya. Nah, itu kan adalah sebuah rezeki yang tidak terduga jika kita mau berusaha. Dan itu juga dituntun dari doa-doa kita. Makanya di sini aku melihat kamu itu seperti diprotek karena kamu apa? Karena kamu punya harapan, kamu punya doa, kamu punya surrender. Kamu yakin Tuhan akan berikan yang terbaik buat kamu. Disitulah kesempatan itu datang. Jadi jangan sia-siakan. Kamu nantinya akan kepikiran sendiri, oh ini, aku punya handphone. Kamu scroll-scroll, lihat sosial media. Oh, orang-orang ini kayak kayak menunjukkan, oh gajian pertama aku, gajian kedua aku itu kan banyak di Facebook ya, ibu-ibu atau apa. Nah, itu akan menjadi motivasi bagi kamu. Kamu akan diberikan pemikiran, kecerdasan, oh bisa ya aku begini ya. Nah, kamu pelajarilah. Bisa kamu cari di Google atau di YouTube cara menghasilkan uang gitu ya. Itu bisa. Oke? Nah, jadi tidak ada kata kita tidak bisa. Selagi ada kesempatan ya kita gas gitu. Ya. Nah, ini ada King of Cup. Ini tentang cinta ya. Aku melihat ada seseorang yang mungkin sangat begitu bijak
gitu loh. Dan dia seseorang yang punya perasaan cinta kepada kamu yang begitu besar. Ya, jika dia memiliki kamu nih, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Dia akan selalu membahagiakan kamu. Seseorang ini ya mungkin dia akan segera ya datang kepada kamu. Seseorang ini akan segera mendekat ke kamu ya. Karena dia tidak ingin menunda-nunda. Ya, karena kalau jika ditunda, kamu akan diambil orang gitu loh. Jadi ini yang dia pikirkan, bagaimana cara dia mendekat ke kamu. Dia sepertinya punya punya jalan ya sebenarnya. Hanya saja terkadang dulunya itu kayak dia merasa tidak percaya diri atau dia tidak memiliki, fasilitas gitu ya, sehingga dia takut, jangan-jangan nantinya kamu itu menginginkan ini, menginginkan itu dari aku gitu, sementara aku tidak punya apa-apa. Nah, belum tentu, tidak semua orang seperti itu gitu loh. Nah, jadi saat seseorang ini kayak datang kepada kamu, kamu respon, ya, kamu open kepada dia gitu loh. Dan kamu kayak ngerasa ini orang baik, ya. Dan seseorang ini mungkin akan membuat kamu itu kayak bahagia banget, merasa dihargai, kamu merasa dibimbing karena mungkin dia ini orang yang mungkin lebih lebih tua dari kamu ya. Atau mungkin dia lebih muda dari kamu tapi dia dewasa. Ya inilah mungkin yang orang kamu cari. Karena benar-benar kayak dia di sini eh, memegang erat gitu ya, cinta yang dia miliki. Ya perasaan yang dimiliki itu dia ya kayak dia nggak ingin lepas gitu. Ya, ini menggambarkan seseorang ini mungkin akan membuat kamu merasa kaget ya. Oh, dia begitu tulus sama aku, ternyata masih ada ya orang yang tulus, masih ada orang yang sayang sama aku gitu loh. Ya. Jadi kamu akan merasa begitu sangat berharga nantinya. Ini juga ada connect of intercourse. Dan seseorang ini mungkin bisa dikatakan orang yang mapan juga dan orang yang benar-benar akan selalu memenuhi kebutuhan kamu, ya. Ini mungkin yang kamu harapkan, salah satunya tentang cinta kamu. Orang yang tulus, orang yang sayang, orang yang memiliki semuanya, ya. Orang yang bisa menghargai kamu, oke? Nah, ini yang aku rasakan. Arti kata seseorang ini akan datang ke kamu. Dia benar-benar seperti atau bisa dikatakan juga, ini ada kabar baik juga ya. Seseorang yang dulunya punya hutang sama kamu, dia datang gitu loh. Ingin membayar hutangnya. Karena apa ya? Karena mungkin dia kepikiran aja nih, aku punya hutang sama si A gitu ya. Aku punya hutang sama si B. Aku belum-belum bayar padahal aku punya uang. Itu hatinya nggak tenang gitu loh. Ya, sehingga dia datang kepada kamu untuk membayar hutangnya. Bisa jadi ya, oke? Nah, ini ada the word. Aku melihat ya, ada energi karma di sini. Karma ini apa ya? Mungkin tentang seseorang sudah menyakiti kamu, kamu melihat kabar dari mereka, ternyata begitu menderita keadaannya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin mau membuat kamu sakit, kecewa gitu ya. Sehingga dia juga merasakan hal yang sama, gitu loh. Jadi di sini kamu ingin menunjukkan kepada dunia kalau aku ini ya udah bisa memaafkan, aku bisa mengikhlaskan gitu ya. Nah, dengan begitu akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya kamu ketemu dengan yang tepat gitu loh. Saat kamu sudah ikhlas, saat kamu sudah memaafkan ya. Oke, ini aku dapat dari energi kamu di sini. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, teman-temanku, semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.